Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube kelas 3. Kali ini materi bahasa Indonesia tema 2, subtema 3, yaitu tentang informasi dalam wawancara. Mohon disimak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu mengidentifikasi informasi dari laporan hasil wawancara tentang tanaman. Siswa dapat menuliskan informasi dari laporan hasil wawancara tentang tanaman dengan ejaan yang tepat. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk menggali informasi tentang suatu hal. Wawancara dapat dilakukan jika ada pewawancara dan narasumber. Sebelum wawancara dilakukan, pewawancara menyiapkan pertanyaan sesuai tema wawancara. Pewawancara menanyakan pertanyaan kepada narasumber saat wawancara berlangsung, dan narasumber memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan tersebut. Unsur-unsur wawancara. Saat melakukan wawancara, tentunya harus ada pewawancara ya. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau yang memberikan pertanyaan atau orang yang menggali informasi. Yang kedua, saat melakukan wawancara harus ada narasumber atau informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah seorang yang ahli di bidang tertentu. Narasumber atau informan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si pewawancara. Saat melakukan wawancara, gunakanlah bahasa yang sopan dan kalimat yang efektif. Dan sampaikanlah pertanyaanmu dengan teratur ya. Unsur wawancara yang ketiga, tentukanlah topik atau tema wawancara. Tema sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembatasan hal-hal yang ingin kalian bicarakan. Setelah itu, tentukanlah waktu dan tempat yang telah disepakati. Selanjutnya, setelah semua unsur-unsur wawancara terpenuhi, kita ke tahap-tahap wawancara. Ada 3 tahap wawancara. Yang pertama, tahap persiapan atau sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap pelaporan atau setelah melakukan wawancara. Kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama, tahap persiapan atau sebelum wawancara. Yang perlu disiapkan adalah siapkanlah topik atau tema, maksud dan tujuan wawancara, tentukanlah narasumber, kemudian susunlah daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik. Kemudian, tahap ketika wawancara. Yang perlu dilakukan adalah ucapkanlah salam sebelum kita melakukan wawancara. Kemudian, perkenalkanlah diri kita. Lalu, sampaikanlah maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. Kemudian, sampaikanlah pertanyaan secara teratur dan bersikap sopan saat melakukan wawancara.
Setelah itu, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan informasi yang kita butuhkan. Langkah yang ketiga, tahap penyusunan laporan hasil wawancara. Ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika kita melakukan wawancara. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan benda, hal, atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Yang keempat, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya peristiwa. Berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah. Dan di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Selanjutnya, ada contoh wawancara antara Irma dan Ibu Nia. Irma adalah pewawancara dan Ibu Nia adalah narasumber yang memberikan informasi tentang wawancara yang ingin ditanyakan oleh Irma. Silakan disimak dengan baik. Selamat siang, Bu. Saya Irma. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang kebun Ibu ini? Silakan, Nak, dengan senang hati. Terima kasih, Bu. Apa saja yang ditanam di kebun Ibu? Oh, saya hanya menanam tanaman belimbing. Mengapa Ibu memilih pohon belimbing untuk ditanam di kebun Ibu? Karena pohon belimbing cocok tumbuh di daerah ini dan juga sangat mudah perawatannya. Buahnya pun sangat bermanfaat untuk kita. Apa manfaat dari buah belimbing, Bu? Buah belimbing mengandung vitamin dan antioksidan, juga mengandung banyak serat yang membantu pencernaan tubuh kita. Bagaimana cara merawat pohon belimbing yang baik, Bu? Yang penting adalah hanya air yang cukup dan juga pupuk alami. Kemudian sering-sering dicabuti rumput yang tumbuh di sekitarnya. Setelah panen buah belimbing, ranting-rantingnya dirapikan. Mengapa setelah panen ranting-rantingnya dirapikan, Bu? Agar tumbuh tunas daun yang baru dan kemudian akan muncul bunga-bunga belimbing kembali. Wah, sangat mudah ya, Bu. Terima kasih atas waktu dan ilmunya ya, Bu. Sama-sama. Setelah melakukan wawancara, kita buat laporan hasil wawancara dari percakapan tersebut. Laporan hasil wawancaranya yaitu latar belakang wawancara. Siswa kelas 3 mendapatkan tugas melakukan wawancara dengan narasumber yang tepat. Tujuannya untuk menggali informasi tentang cara merawat tanaman belimbing. Temanya, cara merawat tanaman belimbing. Latarnya dilaksanakan pada hari Minggu 12 September 2021. Laporan hasil wawancara. Ibu Nia ingin berbagi ilmu tentang cara merawat tanaman belimbing yang ditanam di kebun beliau. Kebun Ibu Nia berada di daerah Bogor. Ibu Nia mempunyai banyak sekali koleksi tanaman belimbing yang tumbuh subur di lahan perkebunan milik Ibu Nia. Telah kita ketahui manfaat dari buah belimbing untuk kesehatan kita. Buah belimbing mengandung vitamin dan antioksidan, juga mengandung banyak serat yang membantu pencernaan tubuh kita. Dalam merawat tanaman belimbing cukup mudah. Kita hanya perlu menyiapkan air yang cukup dan juga pupuk alami. Kemudian sering-sering dicabuti rumput yang tumbuh di sekitarnya. Setelah panen buah belimbing, ranting-ranting dirapikan agar tumbuh tunas daun yang baru.
Jadi kesimpulannya adalah penanaman tanaman belimbing sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan penanaman dan pemeliharaan yang tepat, pohon belimbing akan tumbuh dengan subur. Tugas mandiri kalian di rumah, buatlah wawancara dengan keluargamu atau saudaramu dengan tema cara merawat tanaman dan buatlah laporan hasil pengamatanmu minimal 1 paragraf. Semoga Allah mudahkan ya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kali ini. Untuk teman-teman di rumah, tetap semangat ya, tetap belajar, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Insya Allah dimudahkan untuk kita bisa kembali ke sekolah untuk bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.